Halo geng, selamat datang di Kongkonya TV Ham United, We Roll United. Video kali ini gue pengen bikin update ya berita Manchester United ya. Kemana aja bang? Kenapa nggak bikin video dari kemarin-kemarin? Karena gue live Euro ya, sibuk live Euro. Hampir setiap hari lah ya kalau ada match tuh gue live. Jadi kebanyakan ngomongin berita di pas live itu sih ya. Tapi anyway, hari ini ada breaking news ya. Dan Ashford ya akhirnya here we go. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita ngomongin dulu soal transferan, yaitu ya yang deket banget yang kelihatannya udah deket banget ada dua, yaitu si Matthijs de Ligt ya, de Ligt lah sorry, Matthijs de Ligt sama si Ugarte ya, Ugarte juga. Ini dua pemain ini lagi sangat deket banget untuk gak bergabung dengan Manchester United ya. Bukan rumor aja, tapi kelihatannya udah bakal here we go ya. Jelas dari Mike Verwey ya. Mike Verwey ini kalau nggak salah telegrafnya di Belanda dia. Kalau menurut dia sih ya, dari Mike Verwey, United sama Bayern Munchen udah ngomongin soal transfer fee, belum deal di harga berapa. Cuma personal termnya kelihatannya udah ini gitu loh, udah udah pada setuju ya sama personal term 5 tahun kontrak sampai 2029 ya. The Lead masih tinggal tinggal ini sih tinggal nunggu agreement dari Bayern Munchen sama Manchester United ya, dan katanya juga Erik ten Hag udah sempet ngobrol sama si The Lead ya. Jadi gua ya kalau yang sering nonton gua live streaming pasti udah tahu juga pendapat gua tentang The Lead ya. The Lead ini menurut gua masanya udah selesai. Maksud gua nggak tahu ya dia masih prime atau enggak, tapi hype-nya ini udah selesai sih untuk The Lead sih jujur aja sih. Sebelumnya itu kita juga pengen beli dia kan, tapi dia lebih milih ke Juventus juga ya. Kalau salah waktu itu kita pas dia mau ke gini deh. Dia lebih milih ke Juventus ya kan, kita nggak jadi beli dia ya kan, The Lead. Tapi The Lead ini ya menurut gue sih hype-nya udah selesai gitu loh ya kan, dia yang di-hype-kan gitu sebagai the next Van de Cat, bener nggak? Tapi ternyata ya akhirnya ya nggak kedengeran lagi sih sekarang sih kalau dia tuh ya one of the best defender in the world gitu loh. Menurut gue sih udah nggak banyak kedengeran lagi masalah Delete. Mungkin juga ada problem karena dia tuh kaki kaca ya, katanya sih dia banyak cedera sih ya. Dia orangnya suka banyak cedera. Nggak ngebantu juga sih kalau banyak cedera ya, physicality lu, fitness lu lah, bukan physical itu, fitness lu tuh bener-bener dipertanyakan ya. Gua nggak tahu Dalit sebagus apa sekarang ya, jujur aja ya, bukan sebuah signing yang bikin gue excited banget jujur aja sih. Tapi kita perlu defender, karena ini pengganti Varane ya. Kita perlu defender yang apa ya, yang minimal sih tinggi sih ya, benar nggak? Karena kalau dia bakal ditandemin sama Licha ya, duet kaki kaca, benar nggak? Dia tandemin sama Licha ya, kita perlu seseorang yang kuat bola atas sih, benar nggak ya? Kuat bola atas dan juga udah pasti harus berpengalaman sih, ya. Karena tanpa Varane di belakang belum tentu ada leadershipnya di belakang gitu loh ya kan. Gue nggak tahu apakah si De Ligt bisa menjadi leader di lini belakang atau enggak. Yang pasti ya, kita lihat aja deh ya. Gua nggak terlalu excited sih, tapi kita perlu center back. Itu aja sih intinya ya. Semoga aja harga dia kagak mahal ya, gengs ya. Harusnya dia kagak mahal lah. Hype-nya udah kagak ini. Ada yang tahu nggak sih harga berapa dia? Kalau kalau gue sih jujur ya, untuk The Leeds sih nggak bisa di atas 50 sih harusnya. Harusnya ya, karena dia udah nggak hype lagi sih. He's not like the best defender gitu ya kan, apalagi musim yang main ini dia banyak cedera, jadi harusnya sih 50 maksimal sih untuk The Leeds sih ya, nggak lebih sih, nggak lebih. Kalau kurang ya boleh lah ya, kita lihat lah ya untuk The Leeds, kita pantau lagi aja. Tapi ya menurut gue sih signing yang nggak gimana banget lah bagi gue ya. Dan yang kedua adalah Ugarte ya gengs ya. Ugarte ini kalau ini menurut apa ya nih, jadi dia kalau nggak salah kan mau dibeli sama Chelsea kan tadinya kan, tapi Chelsea akhirnya dia milih pindah ke PSG. Kemungkinan besar PSG dia kagak dimainin nih, makanya dia mau, kalau nggak salah dia baru musim lalu deh, baru tahun lalu deh dia mau dibeli Chelsea deh, belum lama loh. Jadi kontraknya dia ini harusnya masih panjang sih di PSG. Ya untuk Ugarte, gua nggak pantau dia sama sekali ya, tapi yang gue dengar-dengar ya dari JHZ ya, dari member Kongko United juga, bahwa dia ini di Copa America gacor sih. Katanya gacor, dia gendong lah, dia gendong Uruguay. Dan katanya juga kebanyakan begadang, gua jadi nguap. Dan juga katanya si Pelestri juga apa gendong Uruguay sih.
Ya untuk Ugarte, satu hal yang nggak bisa ngomong sih, ini orang sih kayak sih nggak mungkin murah sih. Ya kata JAZ nih bisa jadi murah harganya 30 40-an, menurut gue sih kagak. Dia dibelinya aja sekitar 60-an sih sama PSG. Baru setahun 2 tahun masa harganya udah jadi 30. Kayaknya sih rada nggak mungkin sih. Ya rada nggak mungkin harga itu. Kita pantau ya, menurut gue sih paling bagus harga 50 juta sih untuk Ugarte ya, menurut gua ya. Mungkin gua salah. Cuman Ugarte kelihatannya nggak masalah untuk pindah ya dari PSG ya, ataupun dia nggak masalah untuk pindah ke Manchester United ya. Katanya ada Bayern Munchen juga pengen beli dia, tapi masih belum inilah, masih belum belum solid-solid banget lah. Yang paling solid adalah Manchester United mau beli Ugarte. Ya jelas kalau dengan adanya rumor Ugarte yang semakin kencang begini ya, berarti Amrabat udah pasti nggak dipercaya sama Ten Hag ya kan untuk jadi pengganti KC. Sayang banget ya, sayang banget sih. Gue sih jujur lebih milih Amrabat nih mau Ugarte. Walaupun Amrabat lebih tua, tapi menurut gue sih ya dia bisa lah ya kan. Lu kalau mau, ya kan gue selalu bilang, lu kalau mau dapetin Fred versi upgrade ya lu ambil Amrabat itu karena dia work rate-nya tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Work rate-nya bagus, physicality-nya bagus, dan defensive IQ-nya tuh lebih bagus daripada Fred. Defensive IQ-nya lebih bagus daripada Fred ya. Jadi dia bisa banget jadiin gantiin kasih sebagai DM tuh bisa banget. Ya Ugarte bisa nggak? Ya kan, nah, kita lihat lah ya. Karena gue belum pernah pantau Ugarte sama sekali sih. Ya tapi Ugarte ya ini yang apa yang lumayan deket juga lah ya. Tapi sekarang gue pengen ngomongin tentang ini David Ornstein ya udah ngomong ya udah pasti dia udah agree. Udah sekarang bukan cuman ke si Dan Ashworth-nya doang, tapi udah agree ke Newcastle ya untuk apa ya untuk ngebajak sini si Dan Ashworth itu sebagai sporting director ya. eh, Masalahnya cuma kompensasi doang ya kan. Masalahnya kompensasi doang karena Dan Ashworth dia juga baru pindah ke Newcastle ya. Tapi kelihatannya udah selesai sih ya masalahnya menurut David Ornstein ini udah ibaratnya udah here we go lah ya, tinggal nunggu kapan aja di announce itu loh. Ya menurut gua sih ini apa ya it's a good ini sih, it's a good sign jujur aja sih ya. Karena menurut gue sih sekarang ini transferan MU nih ya, rada-rada kurang sih, rada-rada lambat sih. Ya, gue nggak mau ngejudge dulu ya, bilang kinerja Ineos nggak bisa kerja atau apa, tapi rada-rada lambat ya. Karena apa? Karena kebanyakan kita punya transfer target tuh nggak, ya mereka tuh available gitu loh untuk dinego. Maksud gue gini loh, kalau Ugarte, kalau dia lambat prosesnya ya udahlah karena lagi main di Copa America bener. Tapi kalau kayak The Ligt ya kan nggak main di Euro, siapa lagi tuh Jirki atau siapa sih Jirki atau apa kan nggak main di Euro juga. Banyak gitu pemain-pemain yang kita incer tapi nggak main di Euro, cuman ya gitu lambat banget pergerakannya sih ya. Belum, gue sih jujur sih ya, kalau bagi gue kalau kita bisa here we go sebelum Juli sebenarnya sih itu kinerja yang bagus banget. Tapi kita udah 1 Juli gitu. Ya kan udah 1 Juli masih aja gitu loh kan, masih belum ada yang jelas atau apa gitu. Ya kan sekarang udah hari apa sih? Selasa ya, Selasa ya. Ya kita lihat lah ya kalau Kamis masih belum ada here we go ya berarti ya minggu depan lagi guys. Ya kan jatuh-jatuhnya ya pertengahan Juli juga kita bakal baru sign pemain. Ya jadi rada-rada lambat sih. Ya atau mungkin bisa dibilang lambat sih ini ya. Jadi semoga aja ya untuk dengan masuknya Dan Ashworth ya ini bakal lebih baik ya. Gue nggak tahu sekali lagi ya gue nggak bisa bilang oh Dan Ashworth nih Dove yang sangat baik sekali gitu kan bagus sekali di mana di bekasnya sebelumnya di Brighton kalau nggak salah di Brightonnya begini gue nggak bisa ngomong hal yang sama karena gue nggak gue bukan pakar sih di bidang apa namanya director of football gitu kan tapi resume dia sih kagak jelek dan semoga dia bisa lah ngebalikin kinerja transfer kita dengan lebih baik ya. Ingat loh ya, ini dia nih director of football, berarti dia tuh yang megang Manchester United ya kan. Kalau technical director kan cuma ngurusin staff-staffnya doang, benar nggak? Kalau dia ini bakal yang ngepalain semuanya gitu loh. Ya jadi semoga aja yang kita pilih, yang dipilih Ineos ini bagus gitu aja sih. Dan semoga aja bakal langsung kelihatan di transferan kita gitu ya kan. Satset cepet lah gitu loh benar nggak ya? Ya jangan jangan percaya deh bilang mau yang apa apa namanya lama-lama mau jangan cepet-cepet kalau nggak bakal mahal apa itu teori dari mana yang ada kalau kita nggak cepet-cepet ya kan
panic buying ya lebih mahal lagi harganya gitu loh, benar nggak? Ya kan? Ada market price itu kan, tinggal masalahnya lu mau bayar berapa gitu loh di atas market price itu sih kalau gue bilang sih. Ya kan? Jadi masalah Dan Ashworth ya jujur aja sih ya welcome to the club lah ya bisa dibilang ya, benar nggak sih? Gue udah bilang sih ini here we go sih jujur aja sih. Tinggal masalah announcement doang. Dan juga ini juga sih udah di approve sama Romano juga sih. Tapi kalau Ornstein sih nggak perlu di approve Romano sih udah dia jarang ibaratnya dia jarang nge-tweet David Ornstein tapi sekali nge-tweet tuh udah hampir 100% akurasi sih. Ya, jadi kalau gue bisa bilang sih udah here we go sih ya. Jadi welcome to the club Dan Ashworth dan please ya transferan harus lebih baik Dan Ashworth dan segala-segalanya juga sih ya. Oke, paling itu aja sih gengs yang gue bisa omongin untuk update berita hari ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.